Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cekidot, jumpa lagi bersama saya, tentunya tetap di channel saya yang satu ini. Oke, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman setelah 1 tahun 2 bulan pasca operasi tibia fibula. Kemarin saya kontrol lagi dan juga sekaligus foto ronsen. Alhamdulillah hasilnya sudah baik ya guys, dan saya juga bilang sama dokternya apakah sudah bisa dilepas untuk pennya. Insya Allah di bulan Oktober ini 2024, Insya Allah saya akan menjalani operasi lagi untuk lepas pen ya. Doain aja berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun, dan bisa normal kembali seperti sedia kala. Oke, silakan cek video saya yang satu ini. Oke guys, malam ini saya disuruh foto ronsennya guys setelah kontrol 1 tahun lebih 2 bulan. 1 tahun lebih 2 bulan. Ini mau foto ronsen lagi ya guys. Semoga hasilnya bagus ya guys. Sudah selesai guys, tinggal nunggu hasilnya. Oke, alhamdulillah ya guys, sudah selesai guys. Dan ini hasilnya guys, hasil foto ronsen per tanggal ini ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton video saya yang tadi. Jadi kemarin saya itu kan foto ronsen ini ya guys. Saya akan berbagi hasil foto ronsen ke kalian semuanya. Ini saya perlihatkan lebih dekat ini. Ini kata dokternya alhamdulillah tulangnya ini udah nyambung, udah bagus ya, karena udah 1 tahun lebih 2 bulan, udah nyambung dan sambungannya ini besar. Ini tulangnya ini besar guys. Saya kemarin bilang sama dokternya, iya dok, kok besar ya dok tulang saya dok ya, yang nyambung ini. Dokter bilang, nggak apa-apa mas, itu nanti kecil-kecil sendiri, menyatu seperti tulang yang satunya. Jadi seperti itu bilangnya. Terus setelah itu, apakah sudah bisa lepas pen? Kalau memang sudah, saya nunggu arahan dari dokter. Kalau memang sudah boleh dilepas, saya harus ngapain aja. Ternyata kemarin saya disuruh lab darah. Saya kan nggak tahu nih lab darah itu, saya setelah itu habis ngapain lagi, kan saya kan nggak tahu. Ternyata dari petugas yang ada di lab itu bilangnya bapaknya ini mau operasi kah, bilang seperti itu. Saya kan kurang paham ya, mudah-mudahan aja di bulan ini jadi operasi lepas pen. Karena kemarin saya sama dokternya itu juga disuruh ini foto ronsen dada. Nah itu kan seperti waktu saya pertama kali kecelakaan dan pertama kali operasi itu hampir sama. Ambil sampel darah, setelah itu foto dada. Kemungkinan besar saya akan operasi lepas pen di bulan ini. Doain aja semoga kalau memang iya
doain aja lancar ya guys. Saya akan bercerita sedikit mengenai video-video saya sebelumnya. Itu kan saya bikin memang berdasarkan dengan pengalaman saya, berdasarkan dengan kekuatan yang saya miliki ya guys, bukan kekuatan superhero, tapi berdasarkan dengan yang saya bisa, yang saya ketahui dan sesuai dengan kapasitas saya sendiri. Mungkin kalau dibilang itu terlalu ekstrim atau di luar SOP dari tim medis, kalian bisa skip. Kalau memang dirasa itu video saya ini motivasi yang bagus buat kalian atau mungkin bermanfaat buat kalian, silakan kalian bisa like, subscribe atau mungkin tulis komentar atau di share video ini ya guys, agar semakin berkembang, dan tentunya pasti saya akan bikin video-video baru lainnya mengenai patah tulang. Karena sempat kemarin ada komentar dari sahabat-sahabat yang gitu semuanya, ada yang bilang bahwasanya ini kondisi orang itu semuanya beda, jadi nggak semua kondisi orang itu sama. Iya, memang iya. Makanya itu kan saya kan dari awal video kan saya bilang bahwasanya saya bikin video ini menurut pengalaman saya pribadi dan sesuai dengan kapasitas saya. Kalau memang dirasa video ini terlalu ekstrim atau di luar SOP medis, itu kalian bisa skip aja, nggak usah dilihat. Seperti itu guys. Memang kondisi tubuh orang itu berbeda-beda, dan juga hal yang sangat menyarankan itu adalah saran dari dokter, bukan dari video saya atau mungkin dari video-video fisioterapi, ahli fisioterapi, atau video-video konten-konten patah tulang lainnya. Karena kondisi orang itu nggak ada yang sama, berbeda-beda. Jadi kalau memang bermanfaat buat kalian lakukan aja. Kalau memang itu semua tidak bermanfaat dan terlalu ekstrim dan dirasa sakit, ya sudah, kalian skip aja. Simple kan guys. Di video saya yang kemarin juga sempat ada yang bertanya dari Jeffrey, kalau semasa abang fokus sama jahitan yang belum kering, apa ngapain aja? Izin bang tanya. Semasa di jahitan yang belum kering, yang saya lakukan adalah makan ikan gabus, makan sayur-sayuran yang banyak. Saya mengalami patah tulang kering umur saya 17 tahun. Berapa lama saya bisa belajar berjalan kak? Kalau umurnya 17 tahun insya Allah cepet, tapi semuanya tergantung dari kondisi tubuh masing-masing ya. Memang usianya dia masih muda, tapi juga jangan lupa sering dilatih ototnya biar tidak kaku. Insya Allah cepet kok kalau 17 tahun ini. Mas izin bertanya, kalau pas pertama kali jalan apa yang dirasakan? Kayak liut apa cenut-cenut? Ya, cenut-cenut, linu, terus apa ya? Nyeri, itu semuanya saya lakukan, semua saya rasakan. Terus kesemutan itu semuanya saya rasakan. Saya juga patah tulang tibia fibula, tapi dipasang pen saja, dan sekarang latihan jalan pakai walker. Udah bisa injak cuma 40%. Insya Allah mohon doanya bang. Amin. Semangat ya bang. Jangan lupa selalu berdoa agar bisa cepat pulih kembali dan bisa beraktivitas layaknya orang normal pada umumnya. Bang, ini habis operasi 2 bulan langsung bisa jalan bang. Saya udah 3 bulan habis operasi belum bisa jalan. Tipsnya bang, tipsnya adalah semangat. Makan makanan yang berserat, makan makanan yang mengandung pertumbuhan tulang ya. Jangan putus asa, jangan takut, jangan bimbang. Kalau masih bujang, masa depan masih panjang. Jika memang udah berkeluarga, ingatan istri kalian. Jadi itu adalah motivasi diri saya sehingga saya bisa melakukan hal seperti ini. Artinya bisa cepat dalam penyembuhan.
diperbolehkan foto ronsen kalau udah berapa minggu, Kak? Saya posisi patah tulang 5 minggu, ini kontrol dokter pas 6 minggu. Apa boleh foto ronsen? Ya, saya dulu itu foto ronsen itu lupa saya, 3 minggu sekali kalau nggak salah. Lupa saya. Ya nggak apa-apa, foto ronsen nggak apa-apa buat melihat perkembangan. 1 minggu sekali tidak ada masalah, 3 minggu sekali nggak ada masalah. Atau mungkin minta saran dokter lebih enaknya ya. Bang, itu 2 bulan udah sedikit lepas stroke, udah di ACC sama dokternya? Belum di ACC. Oke, ini pertanyaannya bagus sekali dari Mbak Francisca. Oke ya. Saya 2 bulan melakukan hal seperti di video saya, latihan jalan tanpa krek. Kalau ketahuan sama dokter jelas dimarahin, karena tidak pada umumnya melakukan hal seperti itu, karena terlalu ekstrim, akibatnya akan fatal dan bisa patah pennya atau kakinya patah lagi yang sambungannya belum maksimal tadi. Terus kenapa Bang kok dilakukan hal seperti itu? Saya lakukan karena berdasarkan kekuatan saya sendiri. Tapi jika memang terlalu ekstrim, jika memang terlalu memaksakan, ya tidak saya lakukan. Saya itu loh berjalan itu nggak menggunakan seluruh beban. Yang saya pergunakan hanya sekitar 50% kalau nggak salah ya. Jadi seperti itu. Dan setelah 2,5 bulan saya kan kontrol. Saya ajubani sama dokter. Dok, saya udah bisa tidak menggunakan krek. Sama dokternya dimarahin. Nggak boleh. Kamu pakai krek 1 dulu aja. Setelah 3 bulan baru lepas krek. Nah, jadi seperti itu guys. Jadi yang saya lakukan selama saya ini patah tulang itu adalah, kalau dibilang itu nekat ya guys, nekat dalam hal positif. Kalau memang tidak terlalu kalau memang terlalu berbahaya, ya sudah jangan dilakukan. Saya kan yang tahu kapasitas kekuatan saya kan saya sendiri, bukan orang lain. Jadi yang saya lakukan ini berdasarkan dengan kapasitas saya sendiri. Jadi seperti itu. Kalau memang tidak terlalu sakit ya saya lakukan. Kalau memang terlalu sakit atau mungkin memaksa, saya akan berhenti. Jadi seperti itu. Memang saran dokter itu ya dilakukan sesuai dengan data dan sesuai dengan medis. Tapi yang nyatanya atau yang realnya itu adalah kalian sendiri, karena yang merasakan itu kan kalian sendiri, bukan orang lain. Jadi seperti itu. Makanya kalau dibilang saya ini nekat, ya memang tergolong nekat itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya sudah bisa jalan normal dan sudah bisa buat bulu tangkis, sudah bisa buat jogging perlahan-lahan, alhamdulillah. Jadi dulu awal-awal saya terkena patah tulang, saya belajar pakai treknya seperti ini guys. Ini saya gantung. Seperti ini. Setelah satu bulan kurang lebihnya ya, ini saya latih sendiri, tapi dengan kaki kiri nempel.
tanpa ada beban. Dan setelah 1,5 bulan saya mencoba untuk melatih kaki saya dengan beban sekitar 30%. Nah, lanjut ketika saya sudah 2 bulan, sekitar 2 bulan pasca operasi patella tibia fibula, itu saya memberanikan diri dengan menggunakan 1 krek bahkan lepas krek. Jadi seperti ini. Oke, pertama saya 2 krek dulu. Setelah itu waktu jalan saya gini guys. Tapi itu hanya beberapa langkah, sekitar mungkin 10 langkah, terus pakai 2 krek lagi. Nah, setelah itu saya mencoba untuk naruh krek. Nah, saya lakukan dengan tidak menggunakan krek, tapi posisi kaki kiri hanya bebannya 50%, kurang lebihnya segitu. Jadi kayak penguin gitu guys, kayak jalannya kayak penguin. Nah, jadi seperti ini. Tapi itu nggak lama, mungkin sekitar 10 langkah atau berapa langkah gitu. Saya setelah itu berhenti lagi, duduk seperti ini guys. Jadi seperti itu, oke? Dan juga jangan lupa sebelum kalian melakukan latihan penguatan otot, itu kalian lakukan pemanasan dulu guys. Seperti ya, contohnya mungkin digerak-gerakkan seperti ini kakinya, terus ankle-nya diputar-putar kayak gini. Saya dulu seperti itu, terus ditekuk-tekuk kayak gini biar tidak kaku guys. Karena kalau nggak kalian gerakkan atau kalian takut untuk menggerakkan lagi, takut untuk ngapa-ngapain, yang dikhawatirkan adalah otot kaki kalian yang terkena patah tulang itu mengecil. Jika mengecil, otomatis kekuatannya sudah berkurang, jadi nggak imbang dengan kaki yang satunya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Nah, terus juga saya juga sempat latihan seperti ini, penguatan seperti ini. Nah, ini saya lakukan sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan ya, saya lupa saya. Jadi seperti ini, tapi nggak lama. Jadi gitu. Terus saya latih seperti ini. Gini. Nah, itu agar tidak kaku otot kalian semuanya guys. Jadi seperti itu, oke? Lanjut, kita baca lagi komentarnya. Oke, ini menarik sekali nih guys, ini sangat menarik sekali nih. Ada komentar dari Bang Prayit ya, Bang Suprayit sama Bang Ikhwan. Ini menarik sekali nih guys, komentar yang kayak gini nih saya senang sekali karena membuat saya semakin semangat untuk membuat video lagi, tentunya tetap di tema video patah tulang. Oke.
beda orang, beda kasus. Sebaiknya ikuti dokter dengan datanya. Kalau bukan ahli asal ngomong tanpa data, akibat bisa fatal. Oke, saya like komentarnya dan saya balas di bawahnya. Emang betul, tapi semuanya tergantung dari diri sendiri. Saya kalau gak bani sama dokter, kalau sesuai aturannya, bisa 1 tahun baru bisa jalan. Karena yang dirasakan dokter tidak seperti yang kita rasakan. Itu kalau menurut saya. Dan dari itu bikin saya semangat untuk bangkit kembali dan gak mau berlama-lama menderita. Itu semuanya itu menurut saya pribadi, guys. Jadi di video-video saya sebelumnya kan memang kan saya kasih disclaimer dulu. Jika memang video saya ini mungkin terlalu ekstrim atau tidak bermanfaat buat kalian, atau mungkin terlalu ngawur ya, kalian skip aja, tidak ada masalah. Tapi jika bermanfaat silakan kalian tonton sampai habis. Memang saya bikin video itu berdasarkan dari pengalaman pribadi saya dan berdasarkan dengan kekuatan saya sendiri, bukan dari datanya dokter. Kalau datanya dokter memang bisa bisa dimarahin saya, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh lakukan ini, nggak boleh lakukan itu, seperti itu. Akhirnya akhirnya nanti saya kan lama untuk sembuhnya, guys. Makanya itu pantangan-pantangan yang dari dokter itu saya langgar semua dengan berdasarkan kapasitas saya. Jika terlalu berat, saya akan skip gerakan tersebut dan saya akan ganti dengan gerakan-gerakan yang tidak terlalu ekstrim, mungkin sangat ringan. Jadi seperti itu. Ini dibalas lagi nih sama Bang Idwan. Lebih pintar dokter daripada lu, Bang. Dokter ilmunya tinggi, jam terbangnya juga tinggi. Udah ada hitungan medis, kalau asal juga percuma bisa fatal. Bagus sekali ini. Memang kalau memang kita sesuai dokter, kita akan diarahkan sesuai dengan data, sesuai dengan medis. Tapi semuanya itu tergantung dari diri kalian sendiri, guys. Dokter hanya berbicara mengenai data dan hanya sesuai dengan aturan medis. Tapi selebihnya kalian sendiri yang mengelola. Memang dokter berbicara soal data, tapi selebihnya itu kita yang mengalami. Artinya apa? Artinya datanya dokter kita padukan dengan apa yang bisa saya lakukan atau mungkin kalian lakukan. Tapi kalian juga harus bisa berpikir bahwasannya yang kalian lakukan itu adalah gerak-gerakan yang sesuai dengan kapasitas kalian sendiri, sesuai dengan kondisi kalian sendiri, bukan dari saya atau dari orang lain. Itulah yang membuat saya untuk semangat agar bisa melakukan gerakan-gerakan yang mungkin saya pribadi yang bisa saya lakukan. Akhirnya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah bisa berjalan normal dan sudah tidak merasa sakit lagi, dan insya Allah akan lepas pen di bulan ini. Jadi seperti itu, guys. Sebelumnya terima kasih buat kalian semuanya, sahabat-sahabat yang kita yang sudah tulis di kolom komentar di video-video sebelumnya. Saya akan jawab sesuai dengan kapasitas saya. Jika saya nggak bisa jawab, saya akan skip. Jika memang bisa jawab, saya akan jawab. Jadi seperti itu, guys. Sebelumnya mohon maaf kalau memang di video-video saya ini mungkin terlalu di luar SOP-nya tim medis, ya. Kalian lakukan memang jika kalian bermanfaat buat kalian skip jika itu tidak bermanfaat buat kalian. Jadi seperti itu ya. Tidak usah terlalu dipikir ribet, karena kesembuhan itu bukan di tangan orang lain tapi di tangan diri kalian sendiri. Jadi seperti itu motivasi saya. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel saya ini semakin berkembang. Tentunya banyak sekali nanti video-video menarik lainnya yang akan saya share buat kalian semuanya. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata. Tetap
semangat menjalani hidup, jangan kendor, jangan putus asa, apapun kondisi kalian, selalu semangat. Oke? Salam cekidot and let's go!